Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sagita Pratiwi dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Pemurnian dan Pembaharuan di Dunia Islam. Apa itu pemurnian? Secara artifisial, gerakan pemurnian Islam berupaya melakukan pencarian terhadap kemurnian ajaran Islam. Hal ini mutlak diperlukan bagi usaha dinamisasi ajaran Islam. Dalam perkembangannya, purifikasi ini tidak hanya ditujukan untuk menghilangkan tahayul, bid'ah, dan khurafat. Apa itu gerakan pemurnian Islam? Gerakan pemurnian akidah ini mengecam dan berusaha memberantas dan menyingkirkan hal-hal yang berbau kemusyrikan yang menjadikan pelakunya tidak akan diampuni dosanya oleh Allah kelak di kemudian hari, yakni pada hari kiamat, di mana segala amal dan dosa manusia secara keseluruhan akan dihisab oleh Allah. Apa tujuan dari gerakan Islam yang melakukan pemurnian ajaran agama Islam? Tujuannya ialah memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai yang memang ajaran yang serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW agar supaya dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang kemauan agama Islam. Apa yang dimaksud gerakan pemurnian puritanisme dalam Islam? Gerakan pemurnian agama Islam dengan sendirinya mencakup makna pemberantasan hal-hal yang diindikasikan bid'ah akibat dari perbuatan bid'ah, yaitu menghilangkan keaslian ajaran agama yang suci. Apa sih pembaruan Islam itu? Pembaruan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan dan yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan demikian, pembaharuan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi, ataupun menambahi teks Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan mengapa pembaharuan Islam itu ada? Jadi, tujuan daripada diadakannya pembaharuan Islam adalah tujuan pembaharuan dalam Islam untuk memperkuat ajaran-ajaran dan prinsip Islam kepada pemeluknya, memperbaharui dan menghidupkan kembali berbagai prinsip-prinsip dalam Islam yang telah dilalaikan oleh umat Islam. Di antaranya ada tokoh-tokoh yang berperan penting dalam menyusun serta menciptakan pembaruan dalam dunia Islam: Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Rasyid Ridho Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh. Setelah tokoh-tokoh itu merujuk kepada manfaat dari pembaruan Islam, nah yang namanya pembaruan pasti tidak luput dari yang namanya perkembangan, yang mana memunculkan kesadaran umat Islam akan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang saat ini. Di sisi lain, kita juga harus mengutamakan pentingnya ukhuwah Islamiyah, pentingnya nasionalisme, dan pentingnya kemurnian ajaran Islam. Ada istilah tajdid dan ada istilah pemurnian. Pembaruan tajdid berarti ada sesuatu yang lama yang harus diperbarui. Ini pembaruan. Kalau pemurnian ada sesuatu yang dianggap menyimpang dari yang asli, sehingga ia tidak murni, tidak seperti yang semula lagi. Maka ia perlu dibersihkan, dimurnikan lagi dari hal-hal yang tidak sesuai dengan aslinya itu. Ini pemurnian. Jadi kedua kata itu mempunyai pengertian yang berbeda. Kalau kita pakai pembaruan, maka lebih banyak kepada pembaruan penafsiran tentang ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Kalau pemurnian lebih kepada pembersihan akidah atau praktek-praktek keagamaan. Memperhatikan kutipan tersebut dapat ditegaskan bahwa dalam pembaruan Islam sasarannya adalah hasil penafsiran terhadap Al-Quran dan Hadis yang dialahnya kategori dani adilalah dan sama sekali tidak bermaksud merubah keberadaan Al-Quran dan As-Sunnah.